Gadis Open B. Oh. Bab 21. Hujan deras membasahi kota malam itu, membuat lampu-lampu jalan terlihat buram dari balik jendela taksi. Arumi duduk di kursi belakang, menatap tetesan air yang berlari di kaca, sementara pikirannya kosong. Ponselnya masih memutar pesan dari Benny berulang kali. Klien ini beda, dia suka eksperimen, jangan panik, ingat, mainkan peranmu. Kata eksperimen membuat perutnya mual. Malam sebelumnya saja sudah cukup meninggalkan bekas di tubuh dan pikirannya. Dan kini ia dihadapkan pada permainan baru yang bahkan Benny bilang beda. Taksi berhenti di depan sebuah gedung tua di kawasan yang jarang ia datangi. Bukan hotel mewah kali ini, tapi bangunan 3 lantai dengan pintu besi besar. Tanpa papan nama. Hanya ada satu lampu kuning temaram di atas pintu. Seperti tanda samar bahwa tempat ini memang menunggu seseorang. Seorang pria berjas gelap membuka pintu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya memberi isyarat dengan dagu agar Arumi masuk. Begitu melewati pintu, udara lembab dan aroma logam langsung menyambutnya. Lampu-lampu neon redup berkelip di langit-langit, memantulkan cahaya dingin pada dinding-dinding bata yang dicat hitam. Ada suara musik pelan yang tidak jelas berasal dari mana, hanya dentingan piano yang terdengar sedikit sumbang. Pria berjas itu mengantar Arumi ke sebuah ruangan di ujung lorong. Pintu dibuka, dan di dalamnya sudah ada 2 orang. Seorang pria setengah baya dengan jas abu-abu yang tampak mahal. Dan seorang wanita berambut pendek yang mengenakan gaun merah. Duduk santai di kursi sambil merokok. Pria itu yang sepertinya klien tersenyum melihat Arumi. Cantik sekali, ini dia yang kubicarakan, katanya sambil melirik wanita di sebelahnya. Wanita itu tertawa kecil, suaranya serak. Kita akan bersenang-senang malam ini. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan beberapa benda yang ditutup kain hitam. Klien berdiri, membuka kain itu perlahan seperti sedang memperlihatkan hadiah spesial. Di bawahnya, Arumi melihat berbagai benda yang membuat tengkuknya dingin: tali, penutup mata, lilin, dan beberapa alat yang bahkan ia tidak tahu namanya. Tapi terlihat seperti gabungan antara instrumen medis dan mainan. Aku dan dia, pria itu menunjuk wanita bergaun merah, akan mengendalikannya. Kau hanya perlu mengikuti instruksi. Tidak boleh bicara kecuali kami minta. Kalau kau melawan, ya, permainan akan berubah jadi lebih keras. Arumi hanya mengangguk pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Mereka memintanya berdiri di tengah ruangan. Lalu mengikat pergelangan tangannya di atas kepala menggunakan rantai tipis yang tergantung dari langit-langit. Bukan tali kain seperti malam sebelumnya, tapi rantai dingin yang membuat kulitnya merinding. Penutup mata dipasang, membuat dunia Arumi langsung gelap. Nafasnya terdengar lebih keras di telinganya sendiri. Langkah-langkah kaki mengitari tubuhnya. Terkadang berhenti di belakang, terkadang di depan. Sentuhan pertama datang dari wanita itu, jemarinya dingin, menelusuri leher Arumi perlahan. Kemudian pria itu menepuk pipinya, tidak terlalu keras, tapi cukup membuatnya terkejut. Ini tes kontrol, kata pria itu. Kami ingin lihat seberapa lama kau bisa diam. Permainan itu bukan hanya fisik. Mereka berdua mulai berbicara di sekelilingnya. Membicarakan tubuhnya seolah ia bukan manusia, melainkan barang pameran. Sesekali mereka mengajukan pertanyaan yang memancingnya menjawab. Hanya untuk kemudian menegurnya karena melanggar aturan diam. Lilin dinyalakan. Tetesan panasnya jatuh ke kulit bahu Arumi, membuatnya menggigit bibir hingga hampir berdarah.
Ia berusaha tidak bergerak, tapi rantai itu berderit setiap kali ia menegang. Wanita itu sesekali tertawa setiap kali Arumi terkejut. Lihat dia manis sekali saat mencoba menahan diri. Kemudian datang permainan yang membuatnya ingin berteriak. Sebuah instruksi agar ia harus tetap berdiri tegak sementara mereka menguji batas rasa sakitnya dengan berbagai benda dari atas meja. Tidak semua menyakitkan, tapi setiap sentuhan penuh kejutan. Dan ketidakpastian itulah yang paling menyiksa. Setelah hampir 1 jam, tubuh Arumi gemetar hebat. Nafasnya tak beraturan, keringat dingin membasahi pelipis. Wanita itu melepas penutup matanya. Dan cahaya neon redup menyilaukan pandangannya sesaat. Pria itu mendekat, menatapnya lekat-lekat. Kau masih di sini? Hebat, tapi kita belum selesai. Arumi ingin mengatakan cukup, tapi kata itu hanya berputar-putar di kepalanya. Ia tahu, jika ia menolak sekarang, Benny akan tahu. Dan Benny bukan tipe orang yang bisa ia hadapi sendirian. Permainan itu akhirnya berakhir ketika rantai dilepas dan ia hampir terjatuh ke lantai. Kakinya lemas, lututnya bergetar. Pria itu memasukkan amplop tebal ke tas tangannya tanpa banyak bicara. Sementara wanita itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Kau akan ingat malam ini selamanya." Arumi keluar dari gedung itu dengan langkah goyah. Udara hujan menyentuh kulitnya. Tapi dingin itu terasa entah bagaimana lebih ringan dibanding dingin yang masih menempel di hatinya. Di dalam taksi, ia menatap bayangan dirinya di jendela. Mata itu matanya sendiri terlihat asing. Seakan ia baru saja meninggalkan sedikit lagi bagian dari dirinya di ruangan itu. Dan di dalam hati, ia mulai sadar, permainan ini tidak lagi sekadar pekerjaan. Ini sudah menjadi perang perlahan yang menggerogoti siapa dirinya sebenarnya. 3 malam berturut-turut Arumi tidak tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia terlempar kembali ke ruangan bercahaya non itu rantai dingin. Suara lilin menetes, dan tawa wanita bergaun merah yang bergema di kepalanya. Dalam mimpinya, rantai itu tidak pernah dilepas. Dan semakin ia mencoba melepaskan diri, semakin rantai itu berubah menjadi ular yang melilit tubuhnya. Di pagi hari, ia terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Napas tersengal-sengal, dan telapak tangan basah. Namun rasa lega karena sadar itu mimpi hanya bertahan sebentar karena meski matanya terbuka, bayangan wajah klien itu masih ada di sudut kamar. Ia berkedip, dan wajah itu hilang, meninggalkan rasa mual yang sulit dihapus. Siang itu, Arumi duduk di meja dapur kecilnya, mencoba memaksa makan roti tawar. Tapi setiap gigitan terasa seperti mengunyah pasir. Kepalanya dipenuhi suara-suara bisikan bukan suara nyata, tapi gema dari malam-malam sebelumnya. Diam, jangan melawan, manis sekali. Kadang suara itu terdengar begitu dekat, seakan seseorang membisikkan langsung di telinganya. Ia sampai menoleh berulang kali, hanya untuk menemukan bahwa ia sendirian. Arumi mulai berpikir, ini bukan sekadar trauma. Ada sesuatu yang mulai retak di kepalanya. Malamnya, ia duduk di lantai ruang tamu dengan laptop terbuka. Tangannya gemetar saat mencari informasi tentang negara-negara yang bisa ia tuju tanpa visa. Tentang pekerjaan kasar yang bisa ia ambil tanpa dokumen resmi. Bahkan tentang jalur pelarian ilegal yang sering ia dengar dari beberapa teman lama. Semua ini terdengar gila. Tapi satu hal pasti, jika ia tetap di sini, lambat laun ia akan hancur. Ia mulai menulis daftar di selembar kertas. Pertama, kumpulkan uang yang masih tersisa. Kedua, ambil paspor dari laci Benny jika masih disimpan di sana.
Ketiga pergi sebelum bulan ini berakhir. Namun langkahnya terhenti saat ponselnya bergetar. Nama itu muncul di layar, membuat jantungnya seolah jatuh ke perut. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. Besok pagi siap-siap, ada klien baru, suara Benny terdengar santai. Tapi ada nada memaksa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku butuh istirahat, Ben, beberapa hari ini. Tidak ada istirahat, Perem, potongnya cepat. Klien ini bayar mahal, sewa kamu 1 minggu penuh. Darah Arumi terasa membeku. 1 minggu. Ya, semua sudah diatur. Kamu akan tinggal di tempatnya selama seminggu, tanpa pulang. Anggap saja ini paket VIP. Dan kalau kau berpikir menolak, ingat, semua yang kau punya masih di tanganku. Klik. Sambungan terputus sebelum ia bisa membalas. Malam itu, Arumi berjalan mondar-mandir di kamarnya. Bagian dirinya ingin kabur malam itu juga lari sejauh mungkin. Bahkan jika harus tidur di terminal bus. Tapi bagian lain tahu Benny tidak akan diam. Ia bukan tipe orang yang melepaskan aset berharganya. Sekitar pukul 2 pagi, ia tertidur di kursi, tapi mimpi buruk kembali datang. Ia berada di sebuah rumah besar dengan jendela-jendela tertutup rapat. Setiap pintu yang ia buka hanya mengarah ke ruangan yang sama ruangan neon dengan meja dan benda-benda di atasnya. Dan setiap kali ia menoleh, rantai di langit-langit sudah menggantung, siap menunggu. Ia berlari, tapi semakin cepat berlari. Semakin cepat dinding ruangan itu menutup, sampai ia tidak bisa bernapas. Arumi terbangun dengan teriakan tertahan. Matanya basah, dadanya naik turun cepat. Jam menunjukkan jam 4:15. Hari itu sudah datang. Pagi itu, sebuah mobil hitam menjemputnya. Sopir tidak bicara sepatah kata pun, hanya mengantar ke sebuah villa besar di pinggiran kota. Bangunannya modern, dikelilingi pagar tinggi, dan penjaga di depan gerbang. Kliennya, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan rambut sedikit memutih di pelipis. Menyambut dengan senyum ramah terlalu ramah untuk sesuatu yang ia tahu akan jadi jebakan panjang. Selamat datang, Arumi. Seminggu ini, anggap saja ini rumahmu, katanya sambil mempersilakan masuk. Villa itu dingin, luas, dan berbau wangi samar seperti campuran kayu cendana dan parfum mahal. Tapi ada sesuatu yang membuat Arumi tidak nyaman. Semua jendela tertutup tirai tebal. Dan di setiap sudut ruangan ada kamera kecil yang nyaris tak terlihat. Hari itu dimulai dengan percakapan basa-basi tentang makanan favorit, minuman yang ia suka, dan sedikit cerita pribadi. Tapi semuanya terasa seperti wawancara awal sebelum sesuatu yang lebih gelap dimulai. Siang berganti sore, dan pria itu mulai menunjukkan aturan tinggal di sana. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh menggunakan ponsel kecuali untuk memanggilnya. Setiap malam akan ada sesi khusus di salah satu ruangan di lantai bawah. Arumi merasakan napasnya berat. Seminggu penuh. Tidak ada jalan keluar kecuali ia melanggar aturan dan ia tahu. Melanggar akan berakibat lebih buruk. Bayangan yang tidak pergi. Malam pertama itu, ia sudah mulai mendengar bisikan di lorong, meski ia tahu tidak ada orang. Suara-suara itu terdengar seperti percakapan Benny dan klien lama yang bergema dari pikirannya. Bahkan saat ia menutup telinga, suara itu tetap ada. Arumi mulai sadar, batas antara mimpi buruk dan kenyataan semakin kabur. Suara-suara itu terdengar seperti percakapan Benny dan klien lama yang bergema dari pikirannya. Bahkan saat ia menutup telinga, suara itu tetap ada. Arumi mulai sadar, batas antara mimpi buruk dan kenyataan semakin kabur.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.